Di hadapan klien mereka ini goblok. Pak ini minta nggak usah pakai kata goblok itu. Iya, nggak usah. Saya ngomong yang sebenarnya. Iya, tapi nggak begini. Iya, saya mau ngomong yang sebenarnya. Iya, oke. Jangan ada kata Saya ngomong yang sebenarnya. Nggak, Bapak cabut dulu kata goblok itu. Bapak cabut dulu kata goblok itu. Dalam artian, Nggak, Bapak cabut dulu kata goblok itu. Bu, saya ini orang miskin. Bagaimana hinanya jadi orang miskin? siapa? Saya Wakil Menteri Tenaga Kerja. Siap, Pak. Siap. Ya. Jadi ini jasa buat security ya? Buat security. Nah, mereka ini ngadu ke tempat kita terkait ijazah ya ditahan ya? Ijazah ditahan dan minta tebusan nggak mereka, perusahaan? Minta berapa? Tadi udah koordinasi minta 2 juta. 2 juta. Nah, ini perusahaan ini minta ke mantan-mantan pekerjanya 2 juta. Jadi ini bentuk kejahatan dan bentuk tindakan kriminal. Karena mereka meminta uang tebusan 2 juta. Semoga nanti coba kita lihat nih mau diselesaikan atau enggak. Semoga ya perusahaannya korporatif, tidak berbelit-belit dan enggak terlalu ribet. Supaya kita mau persoalan ini cepat diselesaikan. Udah berapa lama ijazah mau ditahan? Dari 2017. 2017? Gila kamu? Sama Pak bareng. 2017 juga? Wow, ini nggak boleh nih. Itu kan dokumentasi pribadi kalian. Kok mereka nggak ada surat edaran atau apa untuk kembaliin? Udah berapa kali minta? Saya udah berkali-kali Pak kemarin. Pertama di kantornya sebelum sini ada lagi Pak. Jadi kita warwiri ditolak. Udah mulai seragam segala macam malah ditolak. Ditolak? Alasan ditolaknya apa? Wah, nggak ada alasan langsung apa suruh mintain apa harus ada surat izin apa pemberhentian gitu. Oh gitu. Kalau praktek itu masih dilakuin, ya kita tutup perusahaannya. Kita segel. Lamar jadi apa ini? Cleaning service. Oh, ini cleaning service semua, nak? Ini semua Mbak cleaning service juga. Oh iya. Jadi nanti kalau kalian dipinta ijazahnya, jangan ya, ya. Bawa ijazah nggak? Ijazah asli nggak Pak? Bagus ya. Jangan ijazah nggak boleh dibawa lagi ya. Kecuali mereka perusahaan minta fotokopi atau legalisir masih kita perbolehkan. Pokoknya perusahaan nggak boleh melakukan praktek-praktek penahanan ijazah ya. Oke? Pokoknya kalau ada keluhan apa-apa, gajinya di bawah UMR, lantas tidak sesuai dengan kesepakatan kerjanya, laporin ke kita ya, Kementerian Tenaga Kerja ya. Ini tes apa? Oh gitu ya. Mas, izin ya. Ya. Jadi saya ingin menyampaikan ke kawan-kawan semua, saya perkenalkan diri saya Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, nama saya Immanuel Ebenezer. Hari ini tempat ini kita sidak. Sidak terkait apa? Terkait penahanan ijazah dan terkait praktek-praktek penebusan ijazah. Kalau seandainya ada perusahaan yang melakukan praktek itu, kita akan tindak tegas. Kita tidak punya toleransi terhadap pelaku usaha atau pengusaha yang melakukan praktek-praktek kejahatan itu. Jadi kalau di antara kalian ada yang diminta ijazah aslinya per hari ini tidak boleh lagi. Ya, itu atas perintah siapa? Bukan wakil menteri, atas perintah negara. Dan saya yakin semoga perusahaan ini tidak melakukan praktek yang menjadi harapan kita semua ya. Semoga diterima, semoga bekerja. Kalau ada gaji yang juga di bawah ketentuan UMR dan lain-lainnya, laporkan ke kita. Kita hari ini tidak sungkan-sungkan untuk menutup atau menyegel perusahaan-perusahaan yang nakal. Ya, selamat bekerja ya semua ya. Boleh Bu, nggak boleh. Ini itu hak mereka untuk mendapatkan informasi publik Bu, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Ibu nggak boleh melanggar undang-undang. Silakan Pak. Kawan-kawan ikut sama saya. Ikut. Bu, nggak boleh, Bu. Nggak boleh, Bu. Jangan, Bu. Ibu nggak boleh begitu. Bukan, kan saya tidak melarang Bapak. Ya bukan nih, mereka juga punya hak untuk mendapatkan informasi publik dong. Nggak boleh. Silakan Pak, silakan. Bapak silakan masuk. Bapak silakan masuk. Nggak boleh. Ini tim informasi kami dari kementerian. Bapak, settingnya Bapak. Ayo.
Masa Pak boleh masuk, silakan. nggak boleh dong begitu, itu nggak pantas. Silakan Pak. Nggak boleh. Ini juga nih tim kita nih. Ini tim kita. Ini tim kita semua. Enggak, nih tim saya. Bentar, Ini humas. pengawas dulu. Ini pengawas juga bagian pengawas. Pak, silakan Pak. Silakan masuk. Oke Pak. Sebentar. Silakan boleh Pak. Naik dulu. Boleh, silakan Pak. Apa? Terima kasih. Boleh naik. Ntar dulu. Oke, Enggak, boleh, Pak. ntar dulu. Saya nggak mau masuk sebelum mereka masuk juga. Kalian masuk deh. Korbannya. Korban kamu dulu. Mas, tahu usah, mereka bukan kriminal. Kalian kacau malu-maluin. Udah kita tahu itu. Nggak boleh begitu kalian. Masa wajah negara ini kalian hina sih? Tidak begitu Bapak. Enggak, udah biarkan aja. Ini hak mereka untuk mendapatkan informasi. Aduh jangan. Nggak usah, ibu nggak usah begitu. Itu nggak usah berdebat begitu. Ibu bawa nama Bu Ida tadi, Pak. Alah, Bu, ibu telepon aja. Kalau ibu merasa punya backing di Republik ini yang besar, telepon sekarang. Jangan begitu dong Iya, kalian. silakan. Udah santai, ayo masuk, kawan-kawan punya hak untuk mendapatkan informasi. Oke, silakan naik Pak. Ayo telepon. naik. Dek, kamu masuk deh. Maaf. Silakan naik. Mas, jangan dihalangin. Mereka menjalankan ini mereka nih, kewajiban mereka. Kalau ini, nih. Mereka boleh masuk ya, boleh masuk. Saya perkenalkan diri saya dulu ya biar enak ya. Itu SOP kita Bu ya. Saya Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia. Saya mewakili negara terkait ada laporan mereka ijazah ditahan dari 2017. Penahanan ijazah itu bisa kita kenakan pasal penggelapan. Tapi kita mau kedatangan kita kemari, tidak mau terlalu banyak perdebatan apa sebagainya. Yang paling penting kita berharap udah dipulangin ijazahnya, tidak ada lagi praktek penulisan. Karena kita mau semua ke depan tuh kapasitas kita sebagai negara membina. Nah sekarang kita tidak mau, ini tetap berjalan, hak-hak mereka juga harus terpenuhi. Itu kira-kira. Pertama saya mau ngomong dulu lebih dulu. Bapak kami harapkan melihat dari dua sisi. Karena Bapak politisi kurang mengerti kedalaman bisnis. Salah satu hal yang perlu dipahami, siapakah tenaga kerja Indonesia ini? Apakah mereka punya keahlian? Saya ingin jelaskan dulu saya Pak Syawal. Saya Hotman Simanjuntak, bekerja mulai tahun 74 di tambang timah di Bangka, mempekerjakan banyak orang. Kami mempekerjakan orang yang dari grassroots-nya grassroots, mereka yang sudah putus asa. Ya, kami memberikan mereka tempat dan mereka tidak mampu bekerja. Supaya Bapak tahu, orang kayak Bapak, kalau langsung memegang jabatan di sini pasti gagal. Kalau langsung memegang jabatan di sini pasti gagal. Tidak satu orang pun dari luar yang mampu bekerja di fasilitas servis tanpa mendapatkan pelatihan terlebih dahulu. Mereka ini berproses. 3 bulan pertama mereka ini goblok Pak, tidak bisa kerja apa-apa. Ya, di hadapan klien mereka ini goblok Pak. Tak usah pakai kata buku. Iya, saya ngomong yang sebenarnya. Iya, tapi nggak. Iya, saya ngomongnya sebenarnya. Iya, oke. Jangan ada kata. Saya ngomong sebenarnya. Nggak, Bapak cabut dulu kata goblok itu. Bapak cabut dulu kata goblok itu. Dalam artian, Nggak, Bapak cabut dulu kata goblok itu. oke lah, saya tahu tidak kompeten. Tidak kompeten ya. Mereka belum memiliki skill. Dalam artian, kalau Bapak mau memperbaiki iklim tenaga kerjaan Indonesia, ini mesti dilihat dari dua sisi. Iya. Pemerintah tidak mengakui alasan yang sebenarnya mengapa ekonomi Indonesia turun. Kembali pada substansinya, tuntutan mereka ini untuk mendapatkan haknya, karena itu terkait dokumentasi. Dikembalikan Pak. Terlalu kecil Bapak hanya untuk itu, Wakil Menteri ya. Menurut saya, bagaimana produktivitas tenaga kerja ini ke depan Betul, itu bisa tantangan kita. membangun bisnis Bapak. Setuju. Nah, karena pertama Bapak mengagetkan dengan orang seperti ini. Sepertinya kita penjahat. Enggak lah, nggak mungkin. Enggak. Sepertinya kita penjahat. Enggak. Pak. Jangan sampai Bapak masuk ke pikiran itu Pak. Jangan. Sekarang kita lagi ngebenahin itu Pak. Kita lagi ngebenahin itu. Tadi apa yang Pak Simanjuntak sampaikan dari awal sampai akhir itu betul semua. Nah hari ini kita butuh kolaborasi Pak. Udah kita benahin yuk negara ini yuk. Kayak saya datang kemarin tidak minta duit, minta uang.
nggak minta jabatan, tidak minta apa-apa, kita hanya minta ini loh. Kemudian nanti kita mau ngebenahin seperti apa, bikin regulasi yang ya sama-sama kita terima. Kan media-media nih Pak, online semua. Nggak mungkin juga saya bilang kayak Bapak tadi ketakutan Bapak. Enggak Pak, enggak. Nggak mungkin itu saya lakukan Pak. Bukan Bapak wakil menteri bukan seperti itu. Misalnya, mereka kan udah dewasa Pak. Pak, gini Pak Simanjuntak, ini mereka dari 2017, berkali-kali mereka minta hak mereka. Problemnya tidak pernah dilayani Pak, makanya jangan terlalu kesana. Nanti kalau terlalu kesana malah kebongkar rame. Udah makanya udah gini aja Pak Simanjuntak, yang saya hormati Tulangku Naburju. Inilah pulangin aja udah ijazah, ngapain sih harus bertahan dengan argumentasi? Tunggu dulu. Ya. Saya juga tidak mengurusi itu langsung secara teknis. Ya. Saya mengurusi itu. Kalau Bapak langsung terjun, ya, overrule semua yang dari kantor ketenaga kerjaan, dari dinas apa segala macam itu, menurut saya seumur hidup Bapak menjadi menteri nggak selesai Pak. Menurut saya seumur hidup Bapak menjadi menteri nggak selesai Pak. Pak, gini Pak Simanjuntak, dalam hal itu tahu ajarin saya. Saya tahu apa yang saya lakukan Pak. Maksudnya saya bukan senior perusahaan seperti kita yang mempekerjakan orang dari grassroots itu didukung. Lah emang nggak ngedukung? Ya. Ada nggak pernyataan saya tidak mendukung? Ya. Kan saya bilang bagus. Didukung. Saya sangat dukung. Bukan dikagetkan dengan cara seperti ini persoalan teknis Pak. Masa kita berdebat soal ini? Kita hanya minta hak mereka dipulangkan. Pak, saya tahu nggak mau buang waktu di sini. Kalau mau dipulangkan, pulangkan. Kalau nggak, ya udah. Saya ngomong tadi mengenai presiden. Presiden itu artinya apa? Bahwa wakil menteri tugasnya adalah mengembalikan ijazah yang ditahan. Pak, mau bagaimana mengerjakan hal yang besar? Hal yang kecil gini pun nggak bisa kita selesaikan. Gimana muka negara? Sudah, hargain aja apa yang saya lakukan. Saya tidak punya kapasitas untuk menghambat perusahaan ini. Apa persoalannya? Kita tidak minta uang, kita tidak minta saham, kita tidak minta proyek di sini. Kita hanya minta hak mereka dipulangkan aja. Udah. Apa hubungannya dengan saham Pak? Ada apa? Apa hubungannya dengan saham? Apa hubungannya dengan uang? Yang saya persoalannya ada. Kapasitas saya, dengar dulu makanya Pak Simanjuntak yang baik. Kapasitas saya kemari biar tidak membangun kesan kemari ini kami sebagai pemeras seperti ormas-ormas. Pak Ebenezer begini, saya ngerti poin Pak. Iya. Pak kita terus supaya juga. Iya. Sebentar, satu-satu bisa ya. Saya sedang bicara, saya menghargai Bapak ini. Tapi saya juga minta bahwa coba kita sama-sama berada Pak ya. Jadi saya juga melihat dulu data mereka. Apa? Data. Ya, supaya saya juga tahu karena setiap kali kau baca data mereka lah kalau gitu. Penyerahan mereka. Enggak Pak, saya mau dengar dari mereka nantinya. Ya, kalau memang itu ada di tangan ya kita akan kembali ke problem. Ya. Udah saya yang bayar. Ya udah nggak apa-apa. Saya bayar sekarang. Cepat nomor rekening berapa? Mereka kan sudah mencicil sampai berapa? Masa Bapak mengalami semua? Ya nggak apa-apa saya bayar. Ya. Mereka punya anak istri Pak. Apa mungkin dia udah makan belum? Sebanyak anak teman-teman kami yang ijazah ditahan banyak nganggur. Terlalu apa? Rakus. Saya nalangin itu Mude. Ya. Berapa tuh kakak mereka Bu? Nggak, udah tanya sekarang, nggak usah kelamaan. Ibu merasa di atas hukum rupanya. Ibu merasa hebat rupanya di publik ini. Bapak berasumsi seperti itu sih? Karena perilaku ibu terhadap mereka merendahkan. Tidak, saya bilang saya perlu cek dulu. Saya akan kembali. Saya perlu cek data. Kan ibu bilang mau dibayar. Saya bayar sekarang. Saya bayar. Biar dicek dulu lah Pak. Saya bayar. Kalau saya cek dulu Pak. Bu, saya ini orang miskin. Bagaimana hinanya jadi orang miskin? Persis Pak Simanjuntak bilang tadi. Mereka adalah orang-orang bodoh. Saya orang miskin Bu ya. Bagaimana hinanya jadi orang miskin Bu? Kumpulin semua duit di sini. Jangan kumpulin duit semua di sini. Harus bayar tuh. Tidak. Gada Pratama itu. Alah udahlah kita bayar lah Bu. Gada Pratama itu ke polisi. Udahlah. Kami. Udah kita bayar. Ibu terus taruh baik komen. Udah hak mereka saya yang bayar kewajiban mereka. Patungan semua di sini kita. Besar duit hari ini 2 juta. Berapa deh diminta? Berapa? 2 juta. 2 juta. Satu orang. 2 juta besar buatmu. Kondisi hari ini susah nyari duit. Saya ini orang miskin.
Bagaimana hinanya orang miskin sebetulnya. 2 juta berarti 4 juta ya. Nggak ada yang jahat ngomongnya. Saya gini, saya jangan teman-teman bapak. Enggak punya pengawas bu, enggak gini. Semua sama kita ngomongin ini. Sinar Mas, Lion. Saya ngerti kalau bapak ngomong sama saya hormat. Tapi saya nggak suka kalau tim bapak ikutan. Wah, biasa itu dinami ya dia. Betul deh, ijazah sama itu. Udah ya. Kau pernah jadi orang susah nggak deh? Kau pernah jadi orang susah nggak? Ya, ada yang dipersulit kita pun. Bukan, kau pernah jadi orang susah nggak? Pernah jadi orang susah nggak kau? Saya orang susah Pak. Nah, kalau pernah jadi orang susah, kau tahu kan duit itu berarti. Kalau seandainya di TikTok ke sana, kalau sekali 2 kali mungkin bisa mereka ini biaya mereka cover. Tapi kalau sering kali gimana deh? Gitu. Di kantor pusat ini perlu klarifikasi dari area Pak. Kecuali kan mereka nggak datang deh. Persoalan kan mereka datang diusir, datang di TikTokin sana ke sini. Maksud saya gini, kamu harus bisa memposisikan dirimu ya susahnya nyari duit deh. Berapa? Satu orang. Bu, bisa nggak 35 juta? Dinaikin 10 kali lipat boleh nggak? Kita harus selesaikan apa yang ada lagi. Oh. Kenapa nggak bikin 10? Ini kita bayar Prea. Ada Pratama, berarti pembayaran ke polisi Negara, Indonesia. kok polisi Indonesia? Kok polisi Indonesia? Kok polisi Indonesia? Pak, ini kita serahkan ke polisi Indonesia Pak. Nggak ada Ke perusahaan apa-apa. ibu dong, ini perusahaan ibu. Larinya ke polisi. Ya udah, dia merasa top ibu ini, Bu Pre ini. Ya, yang jelas mereka telah melakukan pembangkangan terhadap negara. Udah, tuh Bu, hitung Bu. Nih, hitung duitnya. Oke Pak, sudah bagus. Jangan oke lah. Udah Pak, cukup. Oh enggak cukup ya tuh, masih kurang. Cukup Pak. Enggak. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tuh, benar ini saksinya. Gimana nih Pak, semenjak begini orang yang dipelihara. Bukan begitu dia tahu. Enggak, kurang. Ibu ngitung atau enggak? Hitung dulu. Hitung dong. Iya. 3,5 kan kurang kan? 3, 4, 5. Nah, kurang berapa? Saya minta rekening kalian lah. 2 juta lagi. Minta nomor rekening saya, Pak. Tulang. Ada nomor rekening tulang. Sesuai nggak 3.500 atau jangan-jangan dipotong? Itu perlu diketahui ini. Yang Dipotong dari gaji. Enggak apa-apa untuk kita ini dulu selesaikan. Ada proses kedua. Biasanya nggak korporatif mereka. baru diketahui selain ijazah SMA. Ini pelatihan 2017 baru diberi. Ya, kalau diteror atau apa, kamu di bawah pelindungan negara. Oke? Kalau macam-macam dengan kita ya.